Nadia Armando bicara keras seolah-olah bahwa teman-teman kita saudara etnis Tionghoa tidak bisa dan dilarang memiliki tanah di Jogja. Ini sebuah isu yang cukup memicu sentimen rasisme dan ini berbahaya bahwa seolah-olah Ade Armando ini sedang memicu sebuah isu yang bisa menjadikan konflik di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika Mbak Puan menawarkan Kaesang masuk PDIP, Ade Armando juga berkomentar miring, jangan sampai dijadikan petugas partai. Itu komentar Ade Armando ini kan kocak, lucu, dan terkesan membuat Ade Armando ini belum layak menjadi politisi. Bertemu lagi dengan saya di YoTV Channel dalam program Ferdinand Huta Hayan Bicara. Menarik, saudara Ade Armando, sang caleg PSI yang bergabung dengan PSI ini memang sering kontroversial, sering mengundang perdebatan di tengah publik, dan yang paling kita tidak nyaman sebetulnya belakangan ini tentang statement Ade Armando soal kepemilikan tanah di Jogja. Jogja ini adalah sebuah daerah istimewa, daerah yang sudah sangat tua ya, bahkan Jogja ini punya sejarah panjang terhadap kemerdekaan Republik Indonesia dan Jogja mendapat julukan daerah istimewa. Tetapi belakangan Ade Armando mengusik tentang kepemilikan tanah di sana yang memang selama ini menjadi lex spesialis. Ada hak-hak kekhususan kerajaan di sana mengatur soal kepemilikan tanah. Namun Ade Armando bicara keras seolah-olah bahwa teman-teman kita saudara etnis Tionghoa tidak bisa dan dilarang memiliki tanah di Jogja. Ini sebuah isu yang cukup memicu sentimen rasisme dan ini berbahaya bahwa seolah-olah Ade Armando ini sedang memicu sebuah isu yang bisa menjadikan konflik di tengah-tengah masyarakat kita. Nanti akan ada kebencian akibat dari statement-statement ini. Boleh saja kita bicara tentang konsep keadilan, tetapi sebelum bicara tentang konsep keadilan yang harus dipahami itu adalah tentang keadilan itu sendiri. Apa keadilan? Keadilan itu bukan berarti satu di Anda, satu di saya. Tidak tentu harus seperti itu soal keadilan. Keadilan itu ada porsinya masing-masing. Contohnya kalau soal gaji, tidak bisa sama semua antara bawahan sampai atasan. Soal makan tentu berbeda porsi orang yang badannya lebih besar dengan orang yang lebih kurus. Jadi sebelum bicara tentang keadilan, saudara Ade Armando sebaiknya paham dulu tentang konsep dasar keadilan itu. Sebelum mengusik tentang kepemilikan tanah di Jogja, Ade Armando sebaiknya bicara dulu tentang dasar-dasar keistimewaan Yogyakarta sendiri. Memang Ade Armando ini agak genit ya, bahkan centil. Suka sekali mengomentari partai-partai lain juga. Bahkan harusnya Ade Armando ini bisa dijuluki sebagai pengamat partai lain, khususnya pengamat PDIP. Karena apa? Ade Armando ini juga tercatat beberapa kali bicara tidak baik ya. Bahkan di luar etika kepatutan tentang PDI Perjuangan, bahkan tentang Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekitar bulan Juni, Ade Armando ini pernah mengomentari statement Bu Megawati. Memang Ibu Megawati ini di belahan dunia sekarang adalah salah satu wanita dan mungkin satu-satunya pemimpin wanita terkuat. Karena apa? Dulu masih ada Margaret Thatcher, masih ada Queen Elizabeth yang sekarang semuanya sudah berlalu. Bahkan tersisa satu-satunya Ibu Megawati. Jadi tidak berlebihan kalau Ibu Megawati itu dijuluki sebagai wanita terkuat, bahkan yang tersisa satu-satunya di dalam kancah perpolitikan nasional, di dalam kancah perpolitikan global. Pengaruh Ibu Megawati itu sangat luar biasa. Jadi ketika itu Ade Armando mengomentari secara sinis dan miring, saya pikir Ade Armando ini sedang sangat tidak menerima atau mungkin sedang melakukan upaya-upaya caper sensasi bagaimana mengangkat pamornya dan juga mengangkat partainya yang memang seperti yang disampaikan oleh Ketua DPP PSI saat itu Said Abdullah menyatakan ini memang PSI ini partai kecil yang mengganggu. Wajar akhirnya karena apa? Statement-statement Ade Armando ini sering sekali seolah-olah mengadu domba Pak Jokowi dengan PDIP, mengadu domba Kaesang dan Gibran dengan PDIP, bahkan cenderung berkonotasi negatif terhadap julukan statement status sebagai petugas partai. Ketika Gibran juga bertemu dengan Pak Prabowo, komentar Ade Armando juga agak negatif, seolah-olah menyatakan bahwa arogansi PDIP ini membuat banyak pendukung Jokowi yang menjauh
dari PDIP. Padahal setelah diklarifikasi Gibran jelas jawabannya tidak ada yang aneh. Jadi Ade Armando sendiri yang terlalu berasumsi, terlalu berpikir negatif. Makanya mungkin Ade Armando ini harus banyak minum vitamin supaya pemikirannya tidak terlalu negatif terus terhadap PDIP. Demikian juga tentang Kaisang. Kaisang ini kan sekarang belum terdaftar di partai manapun. Bahkan PDIP belum menawarkan, Mbak Puan menawarkan agar Kaisang bergabung dengan PDIP. Tetapi PSI telah lebih dulu menjual-jual nama Kaisang di Depok. Ketika Mbak Puan menawarkan Kaisang masuk PDIP, Ade Armando juga berkomentar miring. Jangan sampai dijadikan petugas partai. Itu komentar Ade Armando ini kan kocak, lucu, dan terkesan membuat Ade Armando ini belum layak menjadi politisi. Harusnya dia masih menjadi seperti aktivis ya, mungkin bisa bergabung dengan badan eksekutif mahasiswa yang biasa, ngomong besar, bacot gede, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi inilah kontroversi-kontroversi yang saya lihat harus diperhatikan juga oleh PSI. Saya bukannya mau menjadi pengamat PSI ya seperti Ade Armando menjadi pengamat PD Perjuangan, tetapi berpesan supaya tidak baik terlalu usil terhadap partai lain. Jadi kalau soal Kaisang, Gibran, Pak Jokowi tidak usah dipisah-pisahkan dengan PDIP. Biar bagaimana mereka itu darahnya sudah merah. Faktanya bahwa Gibran, Bobi maju semua bertarung dalam pilkada melalui partai PDI Perjuangan. Dan kemungkinan besar juga Kaisang akan mengikuti kakak-kakaknya masuk di PDI Perjuangan. Jadi PSI kalau memang tidak punya kader yang layak dijual, jangan menyeret-nyeret orang lain. Ade Armando tidak usah menyeret-nyeret Kaisang, tidak usah menyeret-nyeret Gibran, tidak usah menyeret-nyeret Pak Jokowi untuk membesar-besarkan PSI. Bahkan baliho PSI besar-besar di mana-mana, tegak lurus terhadap Jokowi katanya. Tetapi faktanya yang dilakukan Ade Armando ini ketika berbicara negatif tentang status petugas partai, di situ artinya Ade Armando tidak segaris dan tidak tegak lurus dengan Pak Jokowi yang tidak pernah protes tentang itu. Karena memang kader partai adalah petugas partai. Mereka siap ditugaskan di mana. Tergantung kita bagaimana memaknai konotasi kata petugas ini. Kalau kita memaknainya positif, ya memang dia petugas. Polisi juga petugas, jaksa petugas, hakim petugas, semua petugas. Tapi kalau dimaknai negatif, ya memang ya akan negatif konotasinya. Dan makna negatif itu kadang-kadang memang lebih sering muncul dari pikiran-pikiran yang terlalu banyak berpikir negatif. Jadi saudari Ade Armando, sebelum terlalu usil terhadap PDIP dan sebelum terlalu usil tentang Jogja, sebaiknya Anda menjual diri dengan cara yang elegan dalam kancah politik nasional ini. Jogja itu daerah istimewa, PDI itu partai besar. Cobalah besarkan partai Anda sendiri tanpa harus mengusik kader-kader partai lain. Apalagi mengusung kader partai lain, tapi setelah partainya melarang, Anda jadi ngomel-ngomel sendiri. Kenapa PSI tidak mengusung kadernya, misalnya mengusung Ade Armando menjadi wali kota di Depok, atau mengusung Ade Armando menjadi gubernur DKI Jakarta? Kenapa mengusung Gibran, kenapa mengusung Kaisang? Mereka kader PDI Perjuangan. Kaisang nanti kita lihat apakah dia akan masuk PDI Perjuangan atau PSI. Tapi saya percaya Kaisang akan masuk PDI Perjuangan. Tidak akan berbeda dengan kakaknya. Jadi sekali lagi pesan saya kepada Ade Armando, jangan usik hal-hal keistimewaan Yogyakarta dan jangan terlalu usil tentang PDI Perjuangan. Bu Mega memang adalah saat ini salah satu tokoh politik dunia, wanita terkuat. Itu harus Anda terima tanpa harus bicara sinis. Salam dari saya untuk Ade Armando dan sahabat-sahabat semua.